Kami sampaikan ke prajurit kami, tulis tangan surat kepada istri dan anak-anakmu pada saat ibu-ibu kumpul, pada saat perkumpulan Ibu-ibu. bulanan, itu baru dibagi oleh yang korum, bahwa selama ini warga melintas itu tidak ada akses jembatan, jadi mereka harus turun ke sungai. Lebih menangis lagi karena sangat dekat sekali, karena Sudah mereka seperti keluarga ya komandan. seperti keluarga sendiri, karena kan kami di sana jauh dari keluarga, ya mereka lah keluarga kami yang membantu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya, kembali lagi di podcast Sisi Mangaraja, yang mana siang hari ini akan ditemani dengan saya Sermakawa Cut Sela. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang mana beliau merupakan salah satu komandan batalion di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu kita perkenalan terlebih dahulu. Mohon izin komandan memperkenalkan diri. Baik, selamat siang Mbak Cutsela, selamat siang sahabat podcast Sisinga Mangaraja Bukit Barisan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ronald Tambubolon, pangkat saya Letnan Kolonel Kavaleri, jabatan saya Komandan Batalion Kavaleri 6 Naga Karimata di Kota Medan. Baik. Saya lulusan Abituren Akmil 2005, status K2, dan saya baru selesai melaksanakan Satgas Pamtas di NTT, yaitu Pengamanan Negara Indonesia dan Timur Leste, dan jabatan pada saat penugasan adalah Dan Satgas. Demikian Mbak Cut. Nah itu tadi ya perkenalan singkat dari Komandan Batalion 6 Kavaleri, yang mana beliau ternyata merupakan salah satu putra terbaik Sumatera Utara. Udah terlihat ya dari gelarnya, bukan dari gelar, mohon izin dari marganya. Dari marganya. Mohon izin Tampu Bolon, Tampu mohon izin Bolon. Komandan. Iya. Itu tadi perkenalan singkat kita, langsung aja ya kita ke intinya. Yang kita ketahuin semua bahwasanya Batalion Kavaleri sendiri sudah 22 tahun yang lalu melaksanakan Satgas, dan kita ketahuin Satgasnya itu ada di Nanggro, Aceh Darussalam. Sahabat semua, yang kita tahu biasanya yang berangkat Satgas itu kan satuan tempur ya, seperti batalion-batalion infanteri. Kebetulan di sini yang baru kembali ini adalah satuan dari Batalion Bantuan Tempur, yang mana kita tahu kavaleri ini hanya kita kenal dengan tank-tanknya saja. Mohon izin, apa saja kira-kira tugas pokok yang dilaksanakan, apakah sama dengan batalion-batalion satuan tempur lainnya ataukah ada sedikit perbedaan, Komandan? Baik Mbak Cut, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Markas Besar TNI dan juga Markas Besar Angkatan Darat, dan terkhusus pada Kodam 1 Bukit Barisan karena telah memberikan kesempatan penugasan kepada kami, satuan kami, yaitu Yonkav 6 Naga Karimata, setelah 22 tahun tidak pernah bertugas. Baik. Kemudian tugas operasi yang kami laksanakan dalam hal ini pengamanan perbatasan sama seperti yang dilaksanakan oleh satuan-satuan TNI AD lainnya, baik itu infanteri maupun Bampur kecabangan lainnya, yaitu menjaga pengamanan perbatasan di wilayah batas darat Indonesia dengan negara lain, seperti kalau kami sendiri di perbatasan Indonesia Timur Leste, kemudian ada Indonesia Malaysia dan Indonesia Papua Nugini. Kemudian kekerasan dalam melaksanakan tugas mungkin tidak ada. Yang jelas kami tidak membawa tank kami yang seperti Mbak Tita disampaikan, karena tugas memang kami di Kodam 1 Bukit Barisan ini melaksanakan pertempuran jarak dekat dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Tapi pada saat tugas operasi yang lalu, kami hanya dibekali senjata ringan saja untuk melaksanakan tugas pengamanan batas negara. Demikian, Mbak. Berarti struktur kerjanya itu hampir sama dengan satuan-satuan tempur lainnya. Iya, sama. Mohon izin Komandan, kebetulan kan kalau yang namanya Satgas ini kan lama ya. Ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan. Kebetulan yang saya tahu di sini Batalion Kavaleri 6 ini penugasan selama 1 tahun. Pasti kan ada rasa rindu terhadap keluarga nih, apalagi Komandan kan juga yang tadi kita dengar sudah berkeluarga dan anak 2. Yeah. Kira-kira upaya apa saja yang dilaksanakan untuk mengobati, untuk menghilangkan rasa rindu itu? Oke. Ini pertanyaan mungkin sama dengan satgas-satgas lainnya. Bagaimana mengobati rasa rindu? Yang jelas karena teknologi sekarang sudah maju. Jadi saya sampaikan ke prajurit saya, selagi ada waktu, setiap harinya laksanakan video call ataupun telepon dengan keluarga, sehingga nantinya rasa rindu itu bisa terobati.
Kemudian kami ada keunikan juga nih dalam pelaksanaan 1 tahun ini di sela-sela penugasan, di tengah penugasan kami mencoba metode lama, beranggapan bahwa HP itu belum ada. Kami Baik. mengirimkan surat. Surat. Kami sampaikan ke prajurit kami, tulis tangan surat kepada istri dan anak-anakmu, dan setiap kompi yang di penugasan itu mengumpulkan surat-surat tersebut dan kami kirimkan melalui Pos Indonesia Baik. ke asrama. Pada saat ibu-ibu kumpul, pada saat perkumpulan Ibu-ibu. bulanan itu baru dibagi oleh yang korum. Kemudian ibu-ibu di situ menangis terharu melihat tulisan tangan bapaknya, bahwa mengabarkan bahwa bapaknya sehat-sehat di penugasan. Teruslah berdoa untuk kami yang melaksanakan tugas ini, dan kami yang ditugas juga mendoakan ibu-ibu, anak-anak ataupun istri anak-anak agar juga selalu sehat. Sehat Jadi selalu. melihat tulisan tangan itu jelas ibu-ibu pasti akan Terharu. lebih terharu. Walaupun setiap harinya kita video call, tapi tetap tulisan tangan itu memiliki arti yang luar biasa. Siap. Selain itu yang kita tahu di daerah timur sana itu kan daerahnya tuh banyak pulau-pulau kecil, Komandan. Apakah di daerah penugasan dari Batalion 6 ini sendiri banyak daratannya atau lautannya gitu? Oh baik. Kita tahu memang Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang memiliki banyak pulau. Pulau-pulau kecil. Paling banyak pulau kecilnya, dan puji Tuhan tapi tempat kami bertugas ini adalah di Pulau Timur. Itu pulau induknya, itu di mana pulau yang ada negara Timor Leste-nya yang dulu juga menjadi bagian dari NKRI dari Indonesia, dan kami menjaga seluruhnya adalah perbatasan darat. Kalau untuk pulau-pulau terluar itu yang menjaga adalah satuan dari marinir. Jadi kami hanya menjaga batas darat dari Indonesia dan Timor Leste. Dan di sana ada 2 sektor, Mbak. Sektor timur itu yang menjaga adalah satuan dari organik, yaitu Yonif 742. Kemudian kami diberikan tanggung jawab sektor barat, yaitu ada enclave ataupun negara Timor Leste yang terpisah dari induknya, dari induknya. Oh, baik. Jadi di sebelah timur itu ada Timor Leste yang besar, dan yang kecil ini ada Timor Leste yang distrik sendiri. Itu distrik Oikusi, itu kami yang jaga. Berarti memang benar-benar pulau kecil. Tidak, pulau besar, pulau timur, besar, tapi ada tersendiri. Ada negara Timor Leste yang terpisah dia. Baik. Dari bagian besarnya. Kebetulan di sana kan banyak daratan, izin Komandan. Dan yang kita tahu sahabat semua ini di daerah timur itu kan untuk sumber air itu sangat sulit, izin Komandan. Betul. Jadi kira-kira apakah di daerah sana sama sulitnya dengan yang seperti kebanyakan kita tahu? Iya, jadi sebelum kami berangkat Satgas kan kami juga mengumpulkan banyak keterangan dari Satgas-Satgas sebelumnya. Kemudian kami melihat sendiri, mencari sumber dari internet bahwa di NTT ini krisis air ini luar biasa. Dan dari Bapak Kasat, Bapak Jenderal Maruli juga sudah memberi perhatian yang banyak pada Provinsi NTT dalam kegiatan manunggal air. Manunggal air bersih. Ya. Kemudian di sana ya kami setelah tiba kami lihat sendiri memang beberapa pos kami pun tidak punya air. Sulit air. Sulit air, tidak ada air sama sekali. Jadi prajurit itu mandi ke sungai, harus jalan kaki ke sungai. Jangankan warga, kami yang menjaga perbatasan juga harus kita menyesuaikan, kan tidak ada air di pos, sehingga kami harus survive juga. Untuk air kita harus mengandalkan sungai ataupun sumber air terdekat. Dan air-air bersih yang ada di sana memang sepenuhnya semua berasal dari sungai, karena di sana masih ada sumber air dari pegunungan, tapi ada juga yang kering. Jadi kami di sana juga kendala utama adalah air, demikian, Mbak. Berarti itu dari Batalion sendiri juga melaksanakan program dari Bapak Kasat, yaitu pompanisasi manunggal air bersih. Kebetulan Komandan, saya kan di sini juga saat Batalion berangkat, saya itu kan sempat ada kepo nih, lihat Instagramnya sendiri. Kebetulan di situ saya mengikuti perkembangan kegiatan apa saja yang dilaksanakan. Dan saya juga melihat ada beberapa prestasi yang ditorehkan dari Batalion sedang berangkat tugas ini sendiri. Mohon izin bisa diceritakan apa saja prestasi yang telah ditorehkan? Baik, kalau prestasi, Mbak, kalau kami sampaikan ke prajurit tuh prestasi yang paling utama adalah kita berangkat lengkap 350 orang, kita kembali harus 350 orang lengkap dan aman.
Itu prestasi yang paling utama. Dan puji Tuhan kami kemarin diterima oleh Pangdam 1 Bukit Barisan di Belawan dalam keadaan lengkap, 350 orang kembali dan bertemu keluarganya. Itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kemudian prestasi-prestasi lainnya mungkin sama seperti Satgas lainnya. Kami juga banyak pembangunan fisik di sana. Tadi mungkin Mbak Cut bilang kami juga melaksanakan program Manunggal Air Bersih. Itu kami membangun 3 fasilitas air bersih di daerah penugasan. Kemudian ada membangun sarana umum lainnya seperti rumah tidak layak huni, RTLH, kemudian jembatan, kemudian ada MCK, kemudian juga kami prestasi yang menurut kami juga cukup membanggakan, ada satu yang yaitu kami memecahkan rekor nasional dan dunia, yaitu pemberian literasi bela negara kepada 4.349 anak di perbatasan secara serentak dalam satu waktu. Siap. Jadi, berarti ini masuk dalam rekor muri, Jin? Iya, dalam rekor yang diprakarsai oleh LEPRID, yaitu Lembaga Prestasi Rekor Indonesia dan Dunia. Program bela negara dari kita tentara dari Satgas, untuk warga di sana, untuk anak-anak perbatasan. Itu biar semakin menumbuhkan cinta tanah airnya, Jin Komandan. Betul. Jadi kita memang inisiatif saya sendiri dan dibantu oleh para perwira saya masing-masing dan pos untuk bisa yang secara serentak kami pusatkan di Mako Satgas, itu mungkin sekitar 1.000 anak, sisanya yang 3.000 anak kami melaksanakan kegiatan literasi di sekolah-sekolah dan sudah datang ke sekolah-sekolah. Sudah diizinkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. Jadi ya cukup membanggakan prestasi tersebut dan sampai kemana-mana beritanya. Selain itu saya juga ada melihat bahwasanya di sini batalion juga membuat sebuah pembangunan yang dimana menghubungkan 2 kabupaten. Menurut saya itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Soalnya itu kan daerah terpencil dan di situ dibangun jembatan yang menghubungkan 2 daerah gitu. Ya, jadi saya cerita sedikit, Mbak. Yang paling besar mungkin selama 1 tahun penugasan kami membangun jembatan gantung. Jembatan gantung ini kami buat nama itu Jembatan Naga Karimata. Biar masyarakat mengingat akan kehadiran Satuan Yankap 6 Naga Karimata. Atau disingkat Jenaka, lebih mudahnya. Jenaka. Jadi Jenaka ini kami bangun sebagai kado kemerdekaan dari Satgas kepada warga perbatasan 1 bulan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yang lalu. Kemudian ini juga berdasarkan laporan dari warga kepada kami bahwa selama ini warga melintas itu tidak ada akses jembatan, jadi mereka harus turun ke sungai. Kalau sungainya deras harusnya mereka tidak bisa melintas sama sekali. Jadi dengan adanya jembatan ini sangat membantu warga melintas, anak-anak bersekolah di seberang ataupun guru mengajar di SD seberang, itu sangat membantu sekali. Dan warga yang ingin menuju ke pasar itu memang akses utamanya lewat jembatan tersebut. Kendala besar juga berarti untuk di daerah sana. Betul sekali. Dan kebetulan mungkin jembatan ini menghubungkan 2 kabupaten, yaitu TTS Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara ataupun TTU. Dan ini menjadi kerja keras dari prajurit kami selama 1 bulan. Kami bukan kerja pagi dan siang, tapi kerja pagi, siang dan malam. Demikian, Mbak. Tidak tidur ya, Komandan? Iya, sampai larut malam karena kami mengejar target juga. Baik, Komandan, itu tadi kan sudah banyak cerita yang kami dengarkan dari sulitnya transportasi, sulitnya sinyal. Kira-kira selain itu ada lagi kah kendala yang terjadi pada saat Satgas dan bagaimana upaya-upaya yang dilaksanakan? Baik, untuk kendala telekomunikasi, yang pertama memang beberapa pos kan tidak dapat sinyal dari provider Indonesia. Sebagai contoh Telkomsel maupun Indosat. Ya kami menggunakan sarana komunikasi dari negara seberang ataupun Timor Leste. Itu kami beli SIM cardnya, kemudian kami jadikan modem sehingga prajurit bisa berkomunikasi dengan keluarganya ataupun berkomunikasi dengan Mako Satgas, yaitu markas komando. Dan kendala lainnya selain air bersih, yang jelas beberapa akses jalan juga masih rusak berat, terutama yang menuju pos-pos. Itu kami sudah melaporkan kepada pemerintah daerah karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar adanya percepatan pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan menuju pos. Karena kalau musim hujan kendaraan truk
sekalipun itu tidak bisa melintas, sehingga akses jalan ini menjadi prioritas kami dalam untuk bisa diperbaiki ke depannya. Itu Demikian, Mbak. cenderung berlumpur atau berbatu, izin komandan? Berlumpur dan berbatu. Berlumpur dan berbatu. Jadi cukup berbahaya lah kalau musim hujan. Baik komandan, selanjutnya ada satu perhatian lagi yang sangat-sangat bikin saya tuh agak-agak speechless gitu ya. Di situ kan saya sempat lihat di IG-nya batalion, bahwasanya batalion ini mendapatkan senjata rakitan. Nah itu bagaimana ceritanya komandan? Baik Mbak. Untuk senjata rakitan ini saya sampaikan mungkin pendahuluan bahwa masyarakat di perbatasan itu banyak yang ex pengungsi tim-tim yang dulu menjadi bagian dari NKRI, bagian dari Indonesia. Mereka mengungsi melarikan diri ke Indonesia namun membawa senjata organik maupun senjata rakitan. Dan dari Danrem ataupun Dankolak Ops juga memerintah kami untuk melaksanakan kegiatan teritorial dalam hal ini membangun ataupun membantu warga sehingga warga nantinya bisa sukarela menyerahkan senjata. Dan kami sampaikan ke para prajurit kami di pos-pos itu laksanakan kegiatan teritorial. Apabila ada warga yang memiliki senjata, laksanakan sosialisasi agar mereka menyerahkan senjatanya. Dan puji Tuhan selama 1 tahun kami mendapatkan 27 pucuk senjata rakitan. Banyak izin. Ya puji Tuhan banyak. Banyak itu komandan 27 senjata rakitan. Izin komandan, selanjutnya di sana itu kan cukup lama ya waktunya 1 tahun. Kira-kira pada saat pergi meninggalkan daerah penugasan bagaimana reaksi warga nih? Kita semua sahabat podcast Sisingamangaraja ingin tahu nih. Baik Mbak, ini yang paling berkesan menurut saya pribadi juga, bahwa 1 tahun kami berada di sana. Dari mulai awal penugasan itu bulan Oktober 2023 dan kami kemarin kembali akhir September 2024 itu sangat dekat sekali dengan warga NTT. Walaupun kita berbeda budaya, adat istiadat, tapi kami bisa menyesuaikan, puji Tuhan, dan kami banyak membantu, banyak interaksi, kemudian kami juga cepat menyesuaikan dan ternyata mereka sangat berkesan kepada kami sampai kami berangkat dari Mako ataupun dari pos ditangisi oleh mereka, dan mungkin videonya juga sempat dipublikasi oleh Kemhan. Ada juga oleh saya lihat Mabes TNI. Kami benar-benar merasa kehilangan juga kedekatan yang selama ini sudah sangat baik. Kita harus pergi karena di mana tugas itu memang dibatasi waktu, Mbak. Kita nggak bisa lama-lama juga di sana karena Satgas berikutnya juga harus melaksanakan tugas. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa. Mereka seperti seolah tidak mau melepas kami berangkat kembali ke Medan, Mbak. Sedih pasti ya komandan. Sampai bahkan ada yang ngantar ke pelabuhan juga di Kupang. Mereka melepas kami juga di sana. Biasanya anak-anak itu banyak Ya, yang jangan pergi, jangan pergi gitu. Anak-anak di sekitar Mako ataupun pos mereka, wah sedih sekali, saya menangis, saya juga menangis, mereka lebih menangis lagi karena sangat dekat sekali karena Sudah mereka seperti keluarga ya komandan. seperti keluarga sendiri karena kan kami di sana jauh dari keluarga, ya mereka lah keluarga kami yang membantu setiap harinya. Baik. Setelah itu adakah harapan-harapan yang ingin komandan sampaikan kepada sahabat podcast Sisingamangaraja atau siapapun yang melihat podcast kita hari ini? Baik, mungkin kalau harapan yang pertama mungkin harapan kepada sahabat podcast Sisingamangaraja, kita tidak boleh lupa pada saudara-saudara kita yang ada di perbatasan. Mereka juga masih jauh dari kata sejahtera, tapi mereka tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya kalau kita misalnya ada berlebih, kita bisa membantu mereka melalui cara apapun. Kemudian yang berikutnya mungkin harapan kepada prajurit Yonkav 6 Naga Karimata, yaitu harapannya tetap semangat dalam melaksanakan tugas, jadikan pengalaman tugas operasi kemarin jadi bekal dalam melaksanakan penugasan berikutnya yang mungkin kita tidak tahu kapan lagi diberi kesempatan bisa tugas operasi karena satuan di TNI AD cukup banyak, kemudian wilayah yang kita jaga cukup sedikit sehingga mungkin rotasinya akan cukup lama. Jadikan bekal pengalaman untuk bisa melaksanakan tugas di Kodam 1 Bukit Barisan lebih dengan
profesional dan lebih semangat lagi. Kemudian mungkin bagi warga perbatasan yang mungkin melihat podcast ini, kami terima kasih bisa diterima dengan baik di daerah penugasan, dan harapan kami masyarakat perbatasan bisa terus mendukung kehadiran TNI di sana, karena TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat, sehingga dengan adanya Satgas bisa terus membantu kesulitan warga perbatasan, dan harapannya bisa menjadi lebih baik ke depannya untuk daerah perbatasan negara kita. Baik, satu lagi Komandan. Kebetulan ini kan saya lihat ada yang unik-unik nih di samping Komandan. Kira-kira apa ini Komandan? Baik, ini namanya alat musik sasando. Dari Daerah Provinsi sana. NTT, tepatnya di Pulau Rote. Kami ambil alat musik ini sebagai slogan Satgas kami, yaitu sasando itu kami panjangkan yaitu Satria Naga Sayap Indonesia. Kenapa kami gunakan ini? Karena lebih memudahkan bahwa Satgas kami ibaratnya ini password lah, kalau misalnya ketemu nanti Sasando, itu berarti menjadi keluarga besar Satgas Yonkav 6. Karena di Satgas ini ada BP juga dari satuan dari luar Kodam 1 Bukit Barisan ataupun satuan dari luar satuan Yonkav 6. Jadi alat musik ini adalah alat musik petik yang cukup khas ya. Saya lihat juga, kita lihat bentuknya cukup unik. Dan di sana memang dimainkan. Jadi di NTT ini alat musik yang cukup terkenal, dan kami bawa ini di podcast ini biar masyarakat warga yang melihat bisa tahu ada alat musik tradisional khas NTT. Mengenalkan ya Komandan. Karena saya sendiri juga baru lihat pertama kali. Betul, cukup unik, dan mainkannya dipetik seperti gitar. Seperti gitar, berarti bukan digesek seperti biola. Bukan, jadi dipetik dan suaranya merdu sekali. Baik. Ya. Kalau yang ini hanya miniaturnya saja, kalau yang aslinya cukup besar. Cukup besar. Jadi ini juga kenang-kenangan bagi kami, Yonkav 6 pernah bertugas di NTT. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Komandan sudah hadir menemani saya di podcast yang hari ini. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin jaya. Amin. Dan selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, Mbak Cut. Baik sahabat Sisi Mangaraja, demikian tadi podcast kita pada siang hari ini. Namun sebelum saya undur diri, saya mempunyai satu pantun. Menjaga kedaulatan tugas khususnya. Tegak berdiri, tak kenal usang. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.